Oke, kalau standar itu sebetulnya tergantung dari tujuan pembuatan market ya. Nah, kalau market itu sebenarnya ada beragam tujuannya. Ada yang namanya market massing, ada yang namanya market study, sama market presentasi. Nah, kalau market massing itu dia digunakan untuk menunjukkan masa-masa bangunan pada tapak, biasanya seperti itu. Jadi kalau market massing ya dia tidak perlu terlalu detail, mungkin dia bisa berupa objek yang solid saja, seperti styrofoam gitu, nanti disusun berapa tingkat, atau nanti besarnya seberapa, bentuknya seperti apa, itu udah cukup untuk market massing, gitu ya. Kemudian ada market study. Kalau market study itu adalah market yang sebenarnya digunakan untuk dalam proses desain, bukan market yang selesai. Jadi market massing, market study itu bukan market yang sifatnya selesai. Jadi kalau market studi bisa saja dia nggak perlu berwarna-warni, nggak apa-apa gitu. Cuman rapih itu harus ya, karena kan kalau secara visual market itu harus dilihat dia representatif baik dalam bentuk apapun. Kemudian yang terakhir itu ada market presentasi. Kalau market presentasi itu adalah market yang betul-betul akhir, sehingga dia dibuatnya harus betul-betul detail gitu, sesuai dengan apa yang mau ditampilkan. Nah, kemudian kalau market itu sebetulnya kan dia media berkomunikasi kita ya, media mengkomunikasikan desain kita kepada orang, sehingga dengan kita bikin market itu dia harus punya cerita gitu. Nah, standarnya apa nanti tergantung kisah apa yang mau kita sampaikan ke orang. Apakah cuma sekedar massing dan sirkulasi saja di tapak? Apakah dia mau menunjukkan misalnya seberapa terbukanya bangunan atau sirkulasi pada bangunan, bukaan-bukaannya di mana? Maka market itu ya dia harus bisa menunjukkan di mana posisi jendela, di mana bukaan pintu gitu ya. Atau mungkin nanti marketnya kalau misalnya bangunan 2 lantai, marketnya bisa dibuka gitu. Lantai 1 kelihatan, lantai 2 kelihatan, sehingga kelihatan sirkulasinya, kelihatan tata ruangnya. Kemudian ataukah tadi yaitu apakah kita mau menceritakan materialnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau menceritakan materialnya ya mungkin dibuat menggunakan material yang menyerupai aslinya gitu, sehingga orang bisa melihat desain kita dengan bentuk dan material yang hampir menyerupai apa yang kita konsepkan. Jadi kalau standar penyajian itu tergantung tujuannya tadi, apakah cuma sekedar market massing atau market studi atau market presentasi. Tapi kalau standar kerapian itu harus ya. Kerapian itu mulai dari apa? Bentuknya harus presisi, proporsional dan sesuai dengan desain. Jadi bentuknya nggak distorsi gitu ya. Kadang-kadang ada yang bikin market itu harusnya dindingnya lurus, tapi karena nggak rajin jadinya dindingnya agak bengkok ke kanan ke kiri. Kemudian biasanya yang agak sulit itu membuat presisi, jadi pertemuan dinding dengan dinding itu kan harusnya tegak lurus ya. Kalau betul-betul rajin itu bisa tegak lurus, tapi kalau nggak rajin biasanya agak bengkok sedikit. Kemudian presisi antara pertemuan dinding dengan atap. Kalau atapnya datar mungkin mudah tinggal ditempelkan aja, tapi kalau atapnya miring kan harus ngukur betul-betul ya kemiringannya itu. Jadi kerapian itu bisa dari presisinya, kemudian kebersihan marketnya. Kebersihan itu bisa dilihat dari salah satunya adalah bekas-bekas lem itu kelihatan apa enggak, gitu ya. Tergantung dari lem yang dipakai. Kalau pakai apa ya, lem tembak, kalau misalnya nggak rapi itu kadang sering kelihatan serabut-serabut bekas apa lemnya itu. Atau kalau misalnya pakai lem tembak, ngelemnya kebanyakan, ada gelembung apa sisa lem itu di tepi-tepi kertasnya. Atau kalau pakai lem, nggak tahu kalau sekarang masih dipakai nggak ya, lem kuning atau lem kastel gitu. Kalau lem kastel itu kan dia bekasnya kuning ya. Jadi kalau misalnya, jadi lem itu ada macam-macam. Ada yang setelah diaplikasikan dia bekasnya kelihatan transparan, dan ada yang bekasnya kelihatan seperti warna asli lem itu. Kalau lem kayu itu awalnya putih tapi setelah kering dia transparan kan, jadi dia kelihatan bersih. Kemudian kalau
lem tembak itu dia juga kelihatan transparan, tapi kalau lem yang warnanya kuning, ada lem Fox warna kuning sama lem Kastol itu setelah kering pun dia warnanya tetap kuning. Jadi kalau pakai lem itu ya betul-betul harus presisi dengan objek yang mau dilem, jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan nanti jadinya di luar kertas maketnya itu kelihatan ada warna kuning lem, itu kelihatan nggak rapi. Gitu. Kemudian apalagi ya? Teknik memotong gitu, itu juga menentukan kerapiannya. Teknik memotong itu tergantung dari rajin atau tidaknya mahasiswa. Misalnya terburu-buru biasanya jadi akhirnya nggak terlalu rapi, nggak terlalu presisi. Kemudian kerapihan dari teknik menempel itu ya tadi itu termasuk presisi juga ya. Kemudian kalau menempel alas gitu, menempel alas itu kadang-kadang terutama untuk yang membuat kontur gitu, kontur. Jadi ada beberapa lapisan karton atau beberapa lapisan gasket. Kalau misalnya nggak rapi, kadang ada yang suka kelihatan bergelombang gitu. Nah itu kan yang nggak kita harapkan. Kemudian apalagi ya, kerapihan mungkin itu sih ya. Jadi kalau kerapian itu harus, tapi kalau standar penyajian itu tergantung dari ya jenis maket apa yang diminta atau maket apa yang mau kalian sajikan, maket messing, maket studi, atau maket presentasi. Gitu. Oke, yang utama adalah betul-betul bisa menunjukkan desainnya ya. Bisa menunjukkan desain itu ya masa bangunannya, posisinya sesuai dengan desain, kemudian terlihat sirkulasinya, gitu. Kemudian kalau masalah material itu relatif ya, tapi yang penting desain itu betul-betul terlihat dari maket, dari bentuk itu harus sesuai. Kemudian kalau di luar tapak itu kita melihat ada tidak pola sirkulasi di tapak untuk menuju ke bangunan. Biasanya itu. Kemudian kerapihan maket gitu. Oke, sebetulnya yang lebih ahli mungkin anak-anak di HMA yang usaha maket ya daripada saya. Jadi saya cerita berdasarkan pengalaman. Jadi untuk potong maket itu bisa pakai cutter yang besar biasa itu, atau ada juga yang jenis cutternya yang ini ya kecil, yang semacam itu merek nggak sih, Exacto itu, di cutter yang kecil, ujungnya kecil itu. Sebetulnya pakai cutter biasa itu udah cukup, dan itu cukup nyaman karena dia besar sehingga kalau kita megang dalam waktu lama untuk memotong itu tangan kita nggak terlalu capek. Nah kalau yang cutter Exacto itu yang kecil, karena dia seperti pensil gitu kan ya, kalau kita megang dalam waktu lama untuk motong tangan kita mudah capek, tapi dia sangat berguna untuk memotong sesuatu yang detail gitu. Kemudian dibutuhkan juga penggaris itu dia akan menentukan apakah potongan kalian tuh rapi atau enggak. Kalau saran saya pakai penggaris besi, jangan pakai penggaris plastik. Gitu. Jadi kalau penggaris besi tidak ada kemungkinan cutter itu menggores penggarisnya. Tapi kalau pakai penggaris plastik kadang-kadang cutter itu malah menggores penggarisnya, jadi arahnya keliru gitu. Nanti selain penggarisnya rusak, hasilnya juga nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian jadi alatnya dua itu ya, penggaris besi, kemudian cutter. Nah kemudian untuk agar memotongnya rapi, tentu saja ujung cutternya tuh harus selalu runcing. Jadi saat kalian motong apapun ya, baik kertas karton atau kayu balsa, pastikan ujung cutter kalian selalu runcing. Selain mempermudah memotong, hasilnya juga nanti akan rapi. Begitu kalian merasa ujung cutter itu tumpul, kadang kan bisa dipotek gini ya. Nah, dipotek atau diganti aja ujungnya itu. Nanti hasilnya insya Allah akan
rapi gitu. Kemudian kalau motong sesuatu, biasanya kalau sesuatu yang bersudut gitu, saya memotong kotak, lebih baik kalau bisa ya sangat presisi dari sudut ke sudut. Tapi kalau nggak bisa presisi dari sudut ke sudut, jangan kurang motongnya, lebih baik dilebihkan aja. Karena kalau misalnya motongnya kurang dari sudut ke sudut, kalau misalnya kita ambil potongannya, kadang suka tersisa sedikit serabut-serabut di ujung, gitu kan ya. Itu membuat nggak rapi. Jadi kalau misalnya mau memotong bentuk bersudut, dilebihkan sedikit aja nggak apa-apa. Nanti potongannya bisa kita ambil dengan mudah dan nggak tersisa serabut-serabut di ujung sudut potongan itu. Tuh, terus apa lagi ya? Oh iya, kalau kertas mungkin 1 kali gores gitu sudah bisa terpotong. Tapi kalau yang agak tebal seperti kertas karton coklat, sebutannya apa ya, kertas duplex ya, atau motong kayu balsa, itu jangan 1 kali langsung dicoba untuk memotong sekaligus. Lebih baik digores berkali-kali aja, tapi dengan ujung cutter yang runcing. Itu nanti hasilnya akan lebih presisi. Mungkin itu sih sementara kalau dari saya. Oke, cara mengelem agar rapi tentu saja dilem tepat pada bagian yang perlu dilem. Jangan lebih dari itu, gitu ya. Perlu kerajinan harus rajin gitu ya. Kalau ngelem harus hati-hati, sepresisi mungkin pada bagian yang akan dilem. Kemudian kerapian hasil lem itu nanti tergantung juga dari lem yang digunakan, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau mau yang aman untuk kertas itu bisa pakai lem putih itu. Memang waktu menempelnya agak lama, cuman dia hasilnya akan transparan. Dan kalau misalnya kita merasa ada yang salah, bisa kita lepas lagi, bahannya nggak mudah rusak gitu. Beda kalau misalnya kita ngelem pakai lem kuat atau lem G gitu. Sekali lem itu kan dia pasti langsung merekat. Kalau misalnya kita merasa itu salah, kita tarik lagi, kertasnya sobek. Jadi tergantung dari jenis lemnya. Kalau untuk ngelem kertas itu bisa pakai lem putih itu atau lem uhu yang transparan, bisa juga ya. Kemudian pakai lem tembak juga bisa, cuman kalau pakai lem tembak, yaitu saran saya diusahakan serabut-serabutnya itu segera dibersihkan setelah ngelem kertasnya itu. Kemudian kalau lem tembak, sekali kita kasih lem ke kertas kan biasanya ada lebihannya dikit gitu. Saat dia masih basah dan belum kering, itu bisa dibersihkan. Jadi bisa dikerik sedikit gitu. Nah, itu nanti hasilnya akan lebih rapi. Kalau misalnya terlalu lama dibiarkan, dia sudah terlanjur mengeras dan susah untuk diangkat lagi. Mungkin itu sih kalau saran saya. Kalau vegetasi sebetulnya bisa sekali ya dibikin sendiri, asal kalian rajin membuat dan kreatif gitu. Kalau beli pohon jadi atau beli tanaman jadi kan agak mahal. Kalau saya dulu tergantung dari jenis pohonnya dan seberapa tingkat detail atau visual apa yang mau kita tampilkan. Pohon itu bisa ditampilkan cuma berupa batang aja. Pernah nggak sih lihat market monokrom gitu? Dia pohonnya cuma berupa batang, nggak ada daunnya sama sekali. Batang pun cuma 1 stick gitu aja. Nah, bisa seperti itu. Kalau misalnya kalian memang konsepnya adalah market monokrom yang menonjolkan bangunan. Jadi bisa pakai tusuk sate gitu. Ya ditancapkan aja pada market untuk sekedar menandai di situ ada pohon. Atau bisa juga pakai
ada macam-macam, ada yang batangnya dari stik tusuk sate, ada juga yang batangnya dari bahan kawat. Kalau dari bahan kawat itu untuk membuat batangnya ya dipilin-pilin, kemudian untuk ranting-rantingnya itu dibuat, kemudian tajuknya itu bisa bikin dari macam-macam, ada yang dari dakron, ada yang dari busa kuning itu, busa kasur atau dari busa cuci piring, agar dia teksturnya bisa halus seperti pohon. Caranya bisa ini, busa itu diparut. Busanya diparut sehingga hasilnya kecil-kecil, atau kalau nggak rajin diparut, busa itu dipotong dulu kecil-kecil, lalu di blender. Kalau boleh pakai blender sama orang tuanya untuk blender busa ya. Asalkan blender dibersihkan lagi. Nanti hasilnya akan jadi busa yang kecil-kecil itu, nanti tinggal ditempelkan dengan lem aja pada batang dan ranting-ranting pohon yang udah dibikin tadi itu. Itu kalau misalnya mau warna monokrom, jadi warnanya tetap kuning. Tapi kalau misalnya mau diwarnai hijau, setelah diparut tadi atau di blender tadi, bisa dikasih pewarna dulu, pewarna makanan misalnya, terus dikeringkan. Dan nanti akan jadi busa yang siap untuk ditempel dengan warna hijau. Atau opsi lain, warnanya kuning, ditempelkan dulu pada batang itu, kemudian dipiloks. Jadi ada banyak opsinya. Atau kalau misalnya nggak mau di blender seperti itu, busa yang kuning tadi langsung aja ditancapkan pada batangnya, entah tusuk sate atau kawat, kemudian digunting. Langsung digunting aja biar menyerupai tajuk pohon. Tajuk pohon itu nanti juga tergantung konsepnya. Kalau cuma sekedar representasi, bisa aja tajuknya bentuknya bulat gitu. Jadi busa itu dibentuk sehingga dia menjadi bola, lalu kita kasih batang, lalu kita tancapkan pada posisi yang butuh pohon. Kalau untuk bikin rumput, kalau dulu sih saya pakai serbuk kayu. Jadi alasnya itu kan karton coklat itu ya, entah karton coklat atau bahan yang lain. Kalau pakai karton coklat itu dikasih lem putih dulu itu, lem kayu. Terus serbuk kayunya, kalau zaman dulu saya minta di ini tukang kayu. Kalau sekarang kayaknya udah di Shopee bisa beli gitu ya, serbuk kayu. Kalau dulu minta di tukang kayu, serbuknya itu ditempelkan di atas lem kayu tadi, ditunggu kering lalu dipiloks sesuai dengan warna yang diinginkan. Itu kalau misalnya betul-betul mau bikin sendiri. Kalau mau beli ya kayaknya sekarang lengkap ya, itu macam-macam. Cuman ya itu harganya agak mahal sedikit. Oke, kalau budgetnya sedikit ya, bisa aja sih bikin market yang bagus karena market itu yang penting kan rapih ya, rapih dan sesuai dengan desain. Nah, kalau misalnya budget kalian sedikit, kalian bisa aja pilih bikin market monokrom gitu, bukan market yang warna-warni. Kalau market yang berwarna kan kalian harus menyesuaikan dengan warna desain, harus menyesuaikan dengan material. Jadi kalau market monokrom, kalian bisa pakai satu bahan untuk seluruh bentuk market kalian itu. Kemudian bahan market juga bisa dipilih yang terjangkau. Kalau pakai kayu balsa, pakai triplek itu mungkin lebih mahal sedikit ya, gitu. Tapi kalau pakai karton atau pakai karton coklat atau duplex atau pakai karton yang putih, saya nyebutnya kertas kinstrik, nggak tahu ya sebutan sebetulnya apa. Terus ada juga apalagi ya, yaitu kalau pakai karton duplex atau pakai kinstrik itu dia lebih murah harganya. Kuncinya yaitu tadi rapi. Market itu asal rapi dia akan kelihatan bagus. Kemudian kalau budgetnya benar-benar terbatas ya segala kelengkapan mungkin bisa dicoba membuat sendiri kayak pohon gitu ya. Kalau kendaraan sebetulnya nggak harus ada di market. Gitu. Kalau market itu kan yang penting
objek bangunannya itu terlihat, kemudian sirkulasinya, kemudian tata lanskapnya. Kalau orang, kemudian mobil itu kan cuma skala pembanding aja. Nggak ada mobil dan nggak ada orang, nggak apa-apa untuk market studi. Gitu. Untuk market presentasi pun itu opsional. Karena harganya agak mahal ya kalau misalnya beli mobil sama orang yang kecil-kecil sesuai skala itu. Kalau bikin elemen air itu bisa pakai, ada 2 macam ya. Bisa pakai lem yang transparan. Biasanya ada lem yang dijual literan atau galonan gitu, yang transparan ya. Namanya apa ya, saya lupa. Bisa pakai itu. Mungkin alasnya diwarnai dulu. Jadi alasnya dikasih karton atau kertas, itu diwarnai dulu aja sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kolam bisa dikasih pola keramik kolamnya, atau kalau misalnya laut dikasih gradasi warna laut gitu ya. Mungkin yang dekat daratan dia dikasih warna agak putih dulu untuk menimbulkan kesan ombak, kemudian yang agak semakin ke tengah laut dia warnanya gradasi semakin biru tua. Nah, nanti setelah alasnya itu disetting warnanya, baru dikasih lem di atasnya. Karena dia transparan kan dia akan bisa memperlihatkan warna yang ada di alas itu. Itu kalau pakai lem yang transparan. Kalau misalnya pakai bahan lain bisa pakai ini, mika berwarna. Mika berwarna juga bisa untuk elemen air. Kalau mau yang sederhana dan menggambarkan yang permukaannya tenang, ya udah mika itu aja dibiarkan seperti itu. Tapi kalau mau ada kesan berombaknya, mikanya bisa diremas dulu gitu, kemudian dilebarkan, ditempel pada permukaan yang mau dikasih elemen air. Pakai, kalau market monokrom, air bisa pakai material akrilik juga bisa gitu. Cuman dia harganya agak lebih mahal ya. Jadi tergantung kreativitas saja sih, apapun yang bisa kalian pakai untuk menimbulkan kesan air. Kalau tips khusus sih saya nggak ada. Mungkin karena saya nggak terlalu ahli ya dalam membuat market, sehingga nggak ada tips-tips tertentu. Jadi yang pasti kalau market itu harus presisi. Agar market itu presisi, maka potongnya itu harus pakai cutter yang tajam. Kemudian agar bersih, itu juga saat kita menempelkan sesuatu diusahakan lemnya itu nggak bleber kemana-mana. Mungkin itu sih ya kalau dari pengalaman saya. Mungkin kalau yang lebih ahli, lebih intens bikin market itu akan punya tips-tips khusus gitu untuk membuat market. Membuat market itu sebetulnya bukan untuk menyajikan hasil akhir aja ya. Karena market itu dia sebetulnya adalah salah satu bagian dari proses desain, bisa jadi. Karena ada orang gitu ya yang dia bisa membayangkan desain hanya dengan menggambar 2 dimensi. Itu dia udah bisa membayangkan. Ada juga orang yang bisa membayangkan kalau misalnya dibikin bentuk 3 dimensi lewat SketchUp atau lewat CAD gitu. Yang di render itu dia baru bisa membayangkan. Tapi ada juga orang yang baru bisa membayangkan objek kalau misalnya dia memegang secara langsung. Kan beda ya antara melihat di kertas, kemudian melihat di layar komputer, dengan kita punya benda langsung yang objek, benda langsung yang dia bentuknya seperti apa yang mau kita desain. Gitu. Kalau di kertas dan di layar monitor kita nggak bisa merasakan ruang. Apakah itu terlalu sempit atau enggak? Karena kita selalu bisa di-zoom gitu ya. Selalu bisa zoom in, selalu bisa zoom out. Tapi kalau misalnya bikin market betul-betul, di sini ada satu masa, di sini ada masa lain. Kita bisa merasakan, ini terlalu dekat enggak ya? Atau ini harus digeser sedikit enggak ya? Kemudian posisinya satu sama lain itu sudah cocok nggak ya gitu. Jadi kelebihannya market itu kita bukan betul-betul ya
hampir bisa merasakan ruang. Gitu. Kemudian maket juga salah satu proses belajar. Kalau bikin maket, apalagi maket studi itu memang dia fungsinya adalah kita bikin lalu kita rombak lagi, kita bikin, kita rombak lagi, kita bikin, rombak lagi, sampai kita menemukan bentuk akhir yang kita puas gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin di kertas, kembali lagi ke feeling tadi ya, feel-nya itu kadang-kadang kurang dapet gitu ya. Tapi kalau misalnya dibikin secara fisik, ada bentuk maketnya, kita bisa betul-betul merasakan apakah ini sudah pas atau belum gitu. Kemudian kalau apalagi ini bangunan yang tampaknya berkontur gitu. Kalau misalnya gambar 2 dimensi aja kita nggak tahu apakah ini pas atau nggak di konturnya. Tapi begitu ada maket, kita bikin maket tapak yang ada konturnya, ada naik turunnya, kemudian kita bikin masa bangunan yang udah kita desain gitu. Coba dipasang di tapak yang berkontur, itu akan kelihatan ini pas nggak ke kontur itu gitu. Atau kadang-kadang kita kalau mendesain di kertas, kita nggak terlalu paham, nggak bisa terlalu ngerti gimana hubungan antara satu elemen dengan elemen lain. Misalnya pertemuan antara dinding sama atap. Kalau di gambar mungkin kita santai aja bikin garis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bikin maket, kita bisa betul-betul tahu dinding ini bisa ketemu nggak sama atap yang sudutnya sekian. Karena kita bikin bentuk fisiknya gitu. Kemudian memperkirakan ini struktur itu bisa juga dirasakan dengan maket. Kalau bikin 3D di SketchUp, misalnya ya mau bikin ini tritisan yang sangat panjang gitu ya, tritisan dari dinding dia panjangnya 2 meter gitu. Kalau di 3D SketchUp kan bisa-bisa aja gitu. Kita bikin bidang sepanjang apapun dengan satu penopang. Tapi kalau misalnya bikin maket, coba dibikin sini ada dinding, kemudian di sini kalian bikin ada tritisannya itu selebar 2 meter, dengan ditopang oleh satu dinding ini dia gimana kertasnya itu, apakah dia meliut-meliut begini, ataukah dia cukup kaku. Nah, dengan adanya maket kita bisa merasakan itu. Kalau pada saat sebelum masa pandemi, sebelum offline, setiap studio itu pasti akan ada tugas membuat maketnya di akhir, di pertengahan maupun di akhir. Kalau di pertengahan studio, itu dalam proses desain ada disuruh membuat maket studi, nanti pada akhir studio itu diminta untuk membuat maket sesuai dengan hasil akhir desain, entah maket studi atau maket presentasi. Dengan bikin maket itu ya sedikit banyak membantulah gitu untuk memvisualisasikan apa yang ada di kepala kalian dan di kertas kalian gitu. Tapi karena ini kondisinya pandemi, jadi beberapa semester ini mungkin kalian kurang ini ya, ada tugas untuk membuat maket kecuali di desain matra dulu. Tapi sebetulnya maket itu dia sangat berguna untuk kita memahami desain kita sendiri gitu. Dan orang lain yang awam untuk melihat desain kita, mereka akan lebih paham kalau lihat maket daripada melihat 3 dimensi atau melihat kertas gambar. Itu aja dari saya.